Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Kurniawan. Iya, Pak. Kurniawan. Pak Kurniawan guru SD juga ya? Saya guru SD, Oh, Pak. baik. Alhamdulillah. Guru SD. Ya, guru baik SD. Coba bantu baca ini Bu. Apa ini Pak? Tulis ayat Al-Quran. Iya, Pak. Ayat Surah Alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa itu tuh? Alfil. Al-fil. Alam tara kaifa. ayat pertama cuman, Pak ya. Ya, ayat pertama. Silakan diangkat Pak Kurniawan. Oke. Nah, Pak. Ya. Minum sebentar. Tolong bantu baca Al-Quran, Pak. Surah, surah, Pak Pak. Kurniawan, surah Al-Baqarah ayat 21. Coba. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ayat 21. Oh iya, Pak. Ayat ayat 22, Pak. Ayat 22. Ayat 21 sudah ibu. Ayat 22. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Baik, Pak Kurniawan. Ya, Pak. eh, Dalam mengajar itu kan kita harus menerapkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Dulu yang pernah kita belajar mungkin di S1 gitu kan. Jadi dalam merancang pengalaman belajar anak itu sesuai dengan usianya.
apa langkah-langkah Bapak ataupun yang Bapak lakukan sehingga Bapak mengajarkan PAI itu di kelas 2 sama kelas 5 itu Bapak memperhatikan apa nama nih psikologi anak itu. Nah, apa yang Bapak lakukan dalam tagihan-tagihan, kemudian dalam membuat modul gitu kan? Apakah Bapak memikirkan itu atau tidak? Kemudian bagaimana? Baik, Pak. Jadi, yang pertama sebagai seorang guru dalam mengajar, itu yang pertama kita harus memahami dulu perkembangan peserta didik, Pak. Kita memahami dulu perkembangan peserta didik. Kemudian kita juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Karena setiap peserta didik itu pasti berbeda-beda, Pak ya. Misalkan seperti kelas 1 itu kan dia lagi asik-asiknya bermain. Kemudian kelas 2 juga itu berbeda cara kita mengajar kelas rendah dengan kelas yang tinggi. Kemudian kita itu sebagai guru juga harus menerapkan model pembelajaran yang tepat. Jadi kita lihat nih, murid ini sukanya bagaimana. Jadi tidak bisa kita menerapkan model pembelajaran yang tidak disukai oleh murid. Jadi kita harus mengerti dulu. Kemudian selain itu kita juga sebagai guru harus memberikan bimbingan yang tepat. Jadi setiap siswa itu Pak, kadang setiap masuk ke kelas itu memiliki emosi yang berbeda, kadang dia lagi mood belajar, kadang tidak. Terus sebagai guru harus paham dulu Pak terhadap psikologi anak. Itu saja sih Pak yang saya tahu. Kemudian Bapak model pelajaran apa saja yang Bapak pahami, yang Bapak kenal, model-model pembelajaran? Yang pertama model PBL Pak, Problem Based Learning, kemudian PJBL, Project Based Learning, kemudian ada TPACK Pak. Yang itu alhamdulillah yang baru saya kuasai. PBL itu kan artinya PBL itu apa? Problem Based Learning Pak. Ya, ada maksudnya itu model pembelajaran yang Eh, itu kita menyajikan suatu materi di mana anak itu dia memecahkan suatu masalah dalam materi tersebut Pak. Bisa dikerjakan ya. secara Nah, bagaimana? berkelompok. Ya, Gitu. bagaimana langkah Bapak untuk menerapkan itu? Untuk menerapkan PBL tadi itu yang Bapak Langkah lakukan. Ya, langkah. Ini Bapak mau ngajar PAI hari ini. Saya hari ya, ini Pak. mau menggunakan model PBL gitu kan. Apa yang Bapak lakukan? Langkah-langkah dalam menggunakan model PBL atau Problem Based Learning tuh. Kemudian yang pertama itu adalah mengorientasi dulu Pak siswa pada masalah. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita harus paham dulu. Kemudian yang kedua, kita harus mengorganisasi siswa untuk belajar. Kita koordinir nih siswa untuk belajar. Kemudian kita membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi dalam PBL ini kita bisa menggunakan dalam individu atau berkelompok dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian kita mengembangkan dan menyajikan hasil uh, karya anak atau permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu kita menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Itu Pak. Ya. Oke, baik selanjutnya. Kita kan di sekolah kita, Pak Kurniawan sekolahnya di mana? Di desa ya atau di kecamatan atau di mana? Di desa Pak, Desa Perintis, Kecamatan Rimau Kabupaten Tebo. Sekolah Perintis. Nah, di sana itu kan biasanya belum ada namanya sekolah khusus ABK, anak berkebutuhan khusus kan. Iya Pak. Nah, sementara anak berkebutuhan khusus itu juga memang harus kita kembangkan aspek-aspeknya itu kan. Harus kita ajar juga. Sehingga anak-anak yang di SD yang di desa itu kadang-kala banyak juga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Yang masuk berkebutuhan khusus itu artinya anak-anak yang autis. Kan. Banyak itu ada yang caranya nggak lancar, kemudian ada yang tidak bisa bicara, ada yang tuli dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kala di kampung itu kan sama aja sekolah di satu tempat di satu tempat aja. Pinjam. Nah, bagaimana Bapak eh, menerapkan ataupun Bapak mengelola kelas ini dengan tetap melibatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Karena kadang-kala banyak yang terabaikan, gitu kan? Karena memang
satu sisi memang kita bukan ahlinya, tapi sisi lain kita harus dan tidak boleh mengabaikan itu. Saya tidak boleh mengabaikan anak-anak Iya, yang berketerusan. iya betul Nah, Pak. bagaimana yang Bapak lakukan? Baik Kalau sekarang mungkin sudah pernah atau yang akan datang mungkin kalau ada. eh, baik Pak, saya jawab Pak ya. Kalau pengalaman saya sebagai seorang guru, walaupun saya belum pernah mengalami atau menemukan anak seperti itu Pak ya. Yang pertama itu kita harus kenali dulu Pak kebutuhan anak itu. Yang namanya anak berkebutuhan khusus itu kan pasti memiliki eh, pendampingan khusus. Misalkan dia itu dalam pandangannya sulit melihat di papan tulis berbeda dengan teman-temannya normal. Kita harus sediakan alat, Pak, alat khusus untuk dia gitu. Jadi kita perhatikan, kita langsung bertindak cepat. Kemudian kita ciptakan lingkungan yang mendukung. Biasanya kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu kan berbeda, Pak, dengan anak yang lain. Kadang dia diejek, dihina sama teman-temannya. Nah, kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Kemudian kita gunakan pendekatan individu. Kita sebagai seorang guru Pak, contohnya saya guru agama kan. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, yang berkebutuhan khusus itu kita gunakan pendekatan individu Pak. Kita tanyakan permasalahannya apa yang dia butuhkan. Kita sebagai seorang guru juga bisa membantu. Kemudian kita juga harus memberikan stimulus yang sesuai dengan usia anak tersebut. Karena berbeda Pak ya, anak yang usianya 5 tahun, maaf Pak 7 tahun dengan anak 10 tahun itu berbeda Pak penerapannya. Jadi begitu Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak Kurniawan ngajar kelas berapa aja kalau Pai? Sampai Satu kelas 6. sampai 6 Pak. Kelas 1 sampai 6. 1 sampai 6. Iya, Pak. Di lapangan itu Pak Kurniawan, Iya, ya, Pak. pengamatan kita, anak-anak yang tamat SD itu sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh, ya, pengaruh narkoba, pergaulan bebas gitu kan. Dia pas di SMP itu sangat 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 mudah dipengaruhi oleh hal-hal itu. Sehingga di kampung kita itu kan sudah banyak kadang-kadang narkoba itu yang masuk. Nah, narkoba itu mungkin terlalu jauh dan mahal lah. Tapi yang paling mudah itu adalah lem ya. Iya, Ada Pak. anak yang lem dan lain sebagainya. Itu marak itu. Nah, jadi Bapak selaku guru agama di SD itu, apa yang Bapak sampaikan, yang Bapak eh, sampaikan kepada anak untuk membentengi supaya nanti mereka tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Karena ini kan anak-anak yang sekolah SD ini kadangkala dia tidak lagi sekolah agama, sehingga memang ilmu agama itu mengandalkan dari apa yang disampaikan guru agama itu sendiri. Nah, itu yang terjadi sekarang ini sering kita lihat gitu, Pak. Khususnya di Jambi gitu kan. Nah, silakan Pak apa yang kira-kira yang sudah Bapak lakukan sehingga nanti dan akan dilakukan sehingga nanti paling tidak ya membuat anak ini sedikit inilah gitu kan mengurangi pengaruhnya terhadap hal-hal yang negatif tadi. Nah, Pak. Baik, Pak. Saya jawab, Pak ya. Kita sebagai seorang guru agama yang jelasnya, Pak ya. Selain kita juga selalu mengingatkan kepada siswa saat kita mengajar di kelas, kita juga seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap anak. Bagaimana sih pergaulan di luar itu yang sangat berbahaya. Kemudian kita juga harus bisa membimbing, Pak. Yang jelas antara guru dengan siswa kita juga harus saling bekerja sama dengan orang tua, Pak. Karena itu sangat penting, Pak ya, orang tua itu. Karena selepas anak selesai belajar dari sekolahan, tentunya dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua. Ya, jadi yang paling penting itu berkomunikasi dengan orang tua. Kita sama-sama membimbing anak ini agar tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut. Karena lingkungan masyarakat ini luar biasa efeknya, Pak ya. Kadang kita sudah memberi bimbingan, memberi arahan nih di sekolahan. Tapi kalau nyatanya orang tua tidak bisa bekerja sama dengan guru, itu juga sama hasilnya tidak akan maksimal juga, Pak. Jadi intinya kita sebagai guru juga sering-sering lah berkomunikasi dengan orang tua. Oke, terus cukup dari saya. Silakan Pak Lukman untuk dilanjutkan, Pak. Oke, terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kurniawan. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Pak Kurniawan? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Bapak mengajar di SD
kelas berapa saja tadi, Pak? Alhamdulillah kelas 1 sampai kelas 6 saya, Pak. Full ya. Iya, Pak, full. Guru agama cuman Bapak nih di sekolah. Alhamdulillah cuman saya, Pak, di sekolah ini. Oh, oke, Bapak. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, Pak. 4 jam tuh, Pak ya, mengajarnya dalam 1 minggu. Kenapa, Pak? Maaf, Pak. 24 jam Bapak mengajarnya dalam Iya, satu Pak. minggu. Saya full, Pak. Oke, luar biasa sekali, Pak. Oke, Pak, izin saya bertanya kepada Bapak terkait dengan pembelajaran kita di PPG batch 2 tahun 2024. Ya, Pak. Pertanyaan saya ini terkait dengan kita seorang guru, otomatis kita ini perlu sekali modul ajar. Nah, mengapa modul ajar itu sangat penting bagi kita seorang guru? Boleh dijelaskan, Pak? Baik, Pak. Saya coba jawab, Pak ya. Jadi modul ajar ini merupakan pengganti dari RPP dulu, Pak, bahasanya di K13, Pak ya. Jadi modul ajar ini merupakan pedoman bagi seorang guru dalam menyampaikan materi agar materi itu tersaji dengan baik, dengan tepat. Karena dalam modul itu kan nanti tahapan-tahapannya itu tersusun dengan rapi, Pak. Jadi dalam mengajar itu kita lebih terarah dan murid pun dalam menangkap pembelajaran lebih cepat dan lebih mudah, Pak. Intinya mempermudah guru dalam proses mengajar, Pak, modul itu. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 komponen utama yang Bapak lihat dan Bapak buat di dalam modul ajar. Ya. Coba. Uh, 3 komponen penting dalam modul ajar itu yang pertama komponen umum, Pak. Informasi umum, maaf, Pak ya. Kemudian setelah informasi umum itu ada yang namanya komponen inti, itu dari isi pembelajaran tadi. Kemudian setelah itu ada yang namanya lampiran. Oke, jadi informasi umum, Komponen inti, kemudian ada lampiran. pelajaran seperti itu. Iya, Pak. Terus yang terakhir lampiran ya. Lampiran. Lampiran itu apa saja kira-kira nih, Pak? Yang ada di Kalau untuk lampiran itu misalkan kita memasukkan LKPD dalam itu, Pak. LKPD, kemudian ada juga yang namanya tes formatif untuk anak. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam lampiran. materi, apakah bisa dimasukkan, Pak? Materi kalau di lampiran, eh, kalau menurut saya tidak bisa sih, Pak. Sebenarnya salah satu yang dilampirkan termasuk materi, Pak. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Iya, iya, Pak. Nggak masalah, Pak. Nah, artinya Bapak sudah banyak mengetahui tentang modul ajar kita. Lanjut, Pak. Bagaimana cara Bapak membuat modul ajar itu sehingga bisa menarik nih bagi siswa Bapak dan efektif dalam pembelajarannya? Membuat. Silakan. Oh iya, Pak. Yang pertama kita harus memahami dulu, Pak, kebutuhan siswa itu. Karena apalagi di Kurmer ini, Pak ya, kita harus ekstra kreatif sebagai seorang guru. Kita bukan hanya mengajar, tapi juga kita harus memahami dulu nih kebutuhan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menyajikan model model pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian kita tuangkanlah media-media pembelajaran yang menarik sehingga anak itu memperhatikan pelajaran kita dengan sangat serius, sehingga ilmu yang didapatkan juga sangat tepat. Oke. Oke. Sungguh luar biasa sekali, Pak. Sehingga Bapak bisa melihat sisi bagaimana peserta didik itu, apa yang diinginkan dia, bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran. Bapak bisa dulu rangkum, setelah itu baru Bapak masukkan ke dalam modul ajar Bapak. Begitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Oke. Di sekolah Bapak nih, ada contoh nih. Ada seorang siswa bernama Adi contohnya nih. Nah, Adi ini sangat peduli terhadap lingkungan. Dia juga sering mengajak teman-temannya untuk membersihkan lingkungan sekitar.
sekolahnya. Selain itu, Pak Kurniawan, Adi ini juga diaktif dalam kegiatan sosial di desanya, seperti membantu desa, membantu warganya. Nah, di situ. Nah, pertanyaan saya nih, Pak, kira-kira dari apa deskripsi yang saya sampaikan tadi, dimensi profil pelajar Pancasila apa saja nih, Pak, kira-kira yang dapat Bapak tangkap deh? Dari cerita si Adi tadi Pak ya, karena profil Pancasila ini itu kan ada 6 Pak, ya kan ya. Karena si Adi ini dia suka bersosialisasi, berarti dia tuh mandiri dan suka bergotong royong Pak. Oke. Suka gotong royong. Apalagi kira-kira yang dapat ditangkap Bapak di situ? Dia juga kreatif sih Pak, Kreatif, ya oke. kreatif. Membantu lingkungan itu, Pak. Dia bersama masyarakat, warganya itu masuk ke mana? Berkebinekaan global sih Pak, Oke, menghormati keragaman, membantu, mengenal. oke, luar biasa. Betul sekali, Pak. Di sana ada mandiri, Ya, kreatif, ada gotong royong, juga berkebinekaan global. Oke. Selanjutnya tentang eh, nilai profil pelajar rahmatan lil alamin nih Pak. Nah, karena kita ini seorang guru agama, otomatis kita harus mengenal nih nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, karena setiap kali kita membuat modul ajar di PBL, di PGBL, dan P5 PPRA itu sangat nampak sekali Bapak membuat ada nilai profil pelajar rahmatan lil alaminnya. Nah, saya ingin tahu nih, Pak, beberapa saja, apa saja nilai profil pelajar rahmatan lil alamin yang Bapak ketahui? Baik Pak, terima kasih. Kalau untuk nilai profil pelajar rahmatan lil alamin itu sebenarnya ada 10 Pak ya, cuma saya nggak hafal semua. Yang saya tahu yang pertama itu beradab Pak atau berkeadaban. Kemudian juga menjadi keteladanan. Oke, Kemudian ada yang namanya kewarganegaraan, kemudian juga mengambil jalan tengah, kemudian ada juga yang namanya lurus dan tegas, tentunya toleransi dan suka bermusyawarah Pak. oke. Luar biasa. Betul sekali, Pak. Ada 10 yang jawab sekitar 7 sampai 8 tadi, ada juga dinamis dan inovatif lagi Iya tadi, Pak, iya Pak. ada kesetaraan seperti itu. Jadi ada 10 nilai profil pelajar rahmat. Alhamdulillah alamin. Oke, Bapak. Selanjutnya Pak Kurniawan, Iya Pak. di dalam pembelajaran Bapak sering menggunakan mungkin teknologi informasi dan komunikasi. Iya Pak. Betul sekali. Iya Pak, betul Pak. Oke. Nah, di dalam teknologi informasi dan komunikasi ini, Pak, apa saja aplikasi yang Bapak gunakan ataupun semacam semacam platform apa yang Bapak gunakan untuk mengajak siswa itu bisa nyaman dalam belajar dan kreatif di dalam belajar? Apa saja, Pak? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi sebagai seorang guru Pak ya, terutama guru agama. Jadi kalau guru agama itu juga harus kreatif sebenarnya Pak, apalagi di zaman yang modern ini. Kalau untuk teknologi saya gunakan selama mengajar, itu saya paling suka menggunakan aplikasi Canva Pak. Canva itu yang pertama kali. Canva itu kita bisa membuat PowerPoint, membuat video pembelajaran, membuat animasi-animasi yang menarik. Karena di situ tersedia jutaan Pak, jutaan template yang sangat membantu seorang guru. Kemudian selain itu juga kita harus memasukkan game-game dalam belajar Pak. Karena anak itu juga bosan Pak ya belajar, terus dia juga harus butuh game. Jadi untuk game saya menggunakan aplikasi Quizzes, Quizzes ya, Pak.
Itu Pak. Word wall, Pak? Belum pernah saya Pak. Belum menguasai Pak ya. Kalau belajar mungkin bisa insya Allah. Luar biasa. Jadi ada dua platform yang Bapak gunakan. Menggunakan Canva dan menggunakan Quizzes ya. Karena di Quizzes itu memang luar biasa sekali. Walaupun kita tidak ada HP, anak-anaknya juga bisa menggunakan model kertas. Iya Pak, betul Pak. Ya, Pak ya. Oke, Pak Kurniawan, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Dan dari kami, dari saya juga, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kehilapan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Pak dosen. Pak dosen, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Lukman dan Pak Kurniawan. Ya, Ya Pak. mudah-mudahan lancar hingga akhir nanti Amin dan Pak, insya Allah. lulus ya. Amin Pak. Amin Pak. Ya, silakan berikutnya Baik Pak, terima yang kasih Pak ya. Pak Kurniawan. Ya, Dulu, Pak. Baik Pak, saya izin keluar stop Pak ya. aja Terima kasih banyak rekodnya. Pak. Ya, oke, stop. Assalamualaikum.